Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya pada pertemuan kedua. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Bapak Tony Setiawan, selaku pengampu mata kuliah di Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Konsentrasi Otomotif Universitas IFET Semarang. Baik, kali ini saya akan membahas dua mata kuliah sekaligus yang mana bisa menjadi perhatian dari sekarang meskipun jadwal belum keluar. Mata kuliah tersebut adalah mata kuliah penyetelan sepeda motor EV dan penyetelan motor bensin EV. Jadi ada dua mata kuliah yang hari ini saya bahas. Kenapa saya bahas sekarang? Karena kalau menunggu jadwal resmi dari prodi itu sampai saat ini juga belum keluar. Penyetelan motor bensin EV dan penyetelan sepeda motor bensin EV merupakan mata kuliah pada kelas PSKK. Kelas PSKK itu biasanya adalah sistem blok. Jadi perkuliahannya itu sistem blok yang mana akan dipadatkan pada minggu-minggu terakhir atau hari-hari terakhir di akhir semester SMK atau di akhir semesternya kampus atau sesuai perjanjian. Nah, karena masa pandemi seperti ini sehingga jadwal belum rilis apakah nanti sama seperti sistem blok ataukah ada perubahan. Perubahannya begini, misalkan untuk teori online seperti halnya kelas yang lain ataupun praktek ada pertemuan tersendiri. Nah, karena sampai sekarang belum ada keputusan resmi dari prodi, maka saya akan membahas dari sekarang sehingga bisa dipersiapkan nantinya selama perkuliahan kita satu semester ke depan. Pada mata kuliah penyetelan motor bensin EV dan penyetelan sepeda motor EV, ini saya memberlakukan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Artinya apa? Artinya begini. Jadi kalau saudara semua sudah mempunyai pengalaman lampau, atau bisa ditunjukkan dengan sertifikat, maka pembelajarannya bisa tidak mengikuti 100%, nanti otomatis nilai A, ataupun juga bisa mengikuti sekian persen dengan nilai yang belum kami tentukan. Karena selama ini yang kami gunakan adalah satu sertifikat yang bersumber dari LSPTO. Contohnya seperti ini. Nah, sertifikat seperti ini, kalau mempunyai sertifikat seperti ini pada mata kuliah yang sama, maka otomatis tidak usah mengikuti mata kuliah saya dan nanti akan keluar nilai A, nilai sempurna A. Nah, ini sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memasukkan sertifikat tersebut. Bagi yang memiliki lebih dari satu silakan dimasukkan pada pertemuan kedua. Caranya seperti ini. Nah, nanti silakan diklik saja. Nanti akan muncul menu-menu sehingga akan bisa memasukkan file. Ini caranya seperti ini. Ada caranya, klik sertifikat, kemudian klik tambahkan pengajuan tugas terlapor, kemudian masukkan file saudara. Nah, untuk memasukkan sertifikat ini kami batasi untuk sesi 1 maksimal 10 Oktober 2020 pukul 23.55. Nanti untuk sesi kedua, mohon maaf ini artinya sesi 2 ya. Ini belum saya tentukan karena masih menunggu jadwal dari prodi. Kalau sampai 10 Oktober belum muncul lagi jadwal yang dirilis dari jadwal resmi yang dirilis dari prodi, maka nanti akan kami buka lagi pengumpulan RPL atau sertifikat yang sudah saudara miliki. Nah, sebentar ini saya ubah dulu.
Ini yang belum ditentukan, yaitu yang sesi kedua belum kami tentukan. Nah, baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya memasukkan sertifikat? Caranya seperti ini. Baik, saya ulangi. Bagaimana cara memasukkan sertifikat? Silakan saudara masuk pada pertemuan kedua, lihat di situ pertemuan kedua, itu klik sertifikat. Nah, untuk sertifikat silakan nanti dimasukkan di sini. Nah, karena ini saya bukan menggunakan akun mahasiswa, jadi tidak nampak. Saya akan mencoba menggunakan akun mahasiswa. Mohon maaf, ini saya pinjam akun orang lain ya. Saya izin, saya tidak hafal namanya. Baik, saya mencoba saja. Oh, mohon maaf, bukan ini. Nah, seperti ini. Silakan diklik ya. Ini pada akun mahasiswa seperti ini. Pada mata kuliah yang dipilih silakan diklik. Nah, kemudian saudara silakan masuk pada pertemuan kedua. Nah, saudara klik, petunjuknya ada di sini, silakan dicermati. Caranya adalah diklik ini, diklik. Nah, kemudian ini tambahkan pengajuan atau tugas laporan seperti ini. Nah, sudah. Kemudian ini ya, ada tanda ini. Anda dapat menarik dan meletakkan file di sini untuk menambahkan. Ini klik yang ini. Nah, nanti silahkan pilih choose file sesuai direktori file kepada PC saudara masing-masing. Nah, nanti silahkan dimasukkan, upload dan sebagainya. Saya rasa ini tidak cukup sulit untuk seorang mahasiswa untuk memasukkannya. Kemudian klik simpan perubahan. Jangan lupa ini klik simpan perubahan. Jangan lupa ini diklik. Ini saya tidak praktekkan karena tidak memasukkan, tapi insya Allah sampai di sini pasti bisa dimengerti. Nah, seperti itu. Saya logout dulu. Nah, kemudian saya login dengan akun saya sendiri. Kita lanjut penjelasannya. Nah, lalu sertifikat apa yang diakui? Sertifikat yang diakui yang pertama jelas dari LSPTO. Ya, dari LSPTO. Ya. 1. LSPTO. Oke. 2. Sertifikat lain dari instansi resmi, dari instansi atau bengkel resmi. Kalau LSPTO nanti ini otomatis nilainya A, tidak usah ikut kuliah, nanti otomatis nilainya A. Jadi saudara tidak usah mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir, tidak usah. Asal saudara bisa menunjukkan dan itu nanti terakui, nanti akan kami, setelah saudara upload, akan kami beri balasan berapakah pengakuan dari kami dari sertifikat yang saudara ajukan. Nah, nanti kalau SPTO dan sesuai dengan mata kuliahnya otomatis A. Jadi saudara tidak usah ikut kuliah di kuliah.iv.ac.id ataupun nanti jika ada pertemuan tidak usah, otomatis nanti nilainya A. Kalau tidak A, nanti silakan saudara tuntut ke saya. Nah, kalau sertifikat lain dari bengkel resmi ini belum kami pastikan, karena kita melihat dulu seberapa dalam materi yang dipelajari ataupun seberapa luas skup dari pelatihan tersebut. Bisa saja tingkat nasional, tingkat regional, internasional dan sebagainya. Maka dari itu belum bisa kami putuskan, karena ini adalah kebijakan mandiri dari dosen pengampu. Nah, seperti ini ya.
ini belum bisa saya putuskan untuk yang sertifikat lain, maka dari itu silahkan tetap mengajukan saja. Oke, silahkan tetap mengajukan, nanti akan kami koreksi, akan kami lihat, akan kami nilai, sehingga jika saudara punya sertifikatnya banyak, yang nomor 2 misalkan, itu lebih dari 1, bisa saja nanti bisa menutup sehingga jadi nilainya A. Ataupun yang sertifikat nomor 1 dari LSPTO hanya 1 tapi sesuai dengan mata kuliahnya, otomatis nilainya A. Nah, tapi perhatian ya, perhatian, jangan main-main. Artinya begini, jangan main-main dengan sertifikat. Artinya saudara tidak usah berusaha memplagiat sertifikat tersebut. Jika ketahuan bukan hanya nilai A, saudara akan saya delete dari peserta mata kuliah, baik dari mata kuliah di KRS ataupun mata kuliah di e-learning. Jadi jangan main-main dengan sertifikat, diganti namanya. Jika saudara ketahuan mengganti dan itu bukan saudara yang memiliki, maka otomatis saudara akan terhapus namanya. Bukan hanya tidak mendapat nilai, tapi akan terhapus nama saudara. Ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berlaku untuk 2 mata kuliah. Saya ulang, berlaku untuk 2 mata kuliah karena ini ada di kelas PSKK, yaitu penyetelan motor bensin EV dan penyetelan sepeda motor EV. Nah, ini berlaku 2 mata kuliah seperti itu. Baik, terima kasih. Itu pembahasan yang pertama. Sekarang pembahasan yang kedua. Yaitu mengapa ini di RPS, ini di pertemuan ke-1 ya. Pertemuan ke-1 ini perkuliahan ke-1 RPS belum ada isinya. Ya, belum ada isinya. Oke. Bagaimana di mata kuliah lain? Untuk mata kuliah lain selain kelas PSKK, ini sudah saya upload RPS yang sudah selesai. RPS ini berdasarkan masukan dari mahasiswa dan hasil karya hasil karya dosen-dosen di prodi, khususnya dosen pengampu mata kuliah. Nah, kalau pada prodi lain, kalau pada mata kuliah lain ini sudah ada, tinggal di-download. Saya contohkan satu saja yang di kelas yang lain yang jadwalnya sudah rilis dari prodi. Nah, ini seperti ini. Yang menjadi perhatian itu adalah ini. Boleh silakan dicermati semuanya. Yang menjadi perhatian adalah durasi dan akses, waktu akses. Nah, ada 2 macam pendekatan yang kami gunakan, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus ini tatap muka langsung, artinya secara online dalam waktu yang sama. Ini sesuai arahan Kaprodi adalah 2-3 kali. Ini saya buat 3 kali untuk mengantisipasi barangkali kita hanya bisanya 2 kali, tapi tetap saya rencanakan 3 kali, yaitu pada pertemuan ke-3, ke-7, dan ke-14 untuk mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi untuk mata kuliah pada kelas PSKK ini belum bisa saya pastikan, maka dari itu RPS belum saya upload untuk yang pertemuan sinkronus. Nah, adapun untuk pertemuan asinkronus ini kami beri akses minimal atau maksimal secara rencana 3 kali 24 jam. Artinya ada waktu 3 hari untuk melihat materi, untuk mengerjakan soal, untuk mengupload tugas, itu 3 hari. Jadi cukup panjang untuk pertemuan asinkronus. Kalau hari ini tidak bisa, masih bisa besok, besok tidak bisa, masih bisa lusa. Nah, ini waktu yang cukup longgar ini silakan dimanfaatkan baik-baik untuk peserta mata kuliah saya. Lebih dari 3 hari bagaimana? Biasanya saya tidak akan lebih dari 3 hari, ataupun biasanya tidak akan melewati minggu yang sudah ditentukan. Artinya jika ini pertemuan minggu kedua, maka tidak akan melewati batas minggu ketiga. Nah, dari mana kita bisa melihat itu maksimal? Saya tulis, mohon maaf ya, saya pastikan, saya cantumkan itu di setiap pertemuan. Contohnya seperti ini. Nah, maksimal September ini dan sebagainya. Ini saya bukan lagi untuk yang kelas lain. Ini setiap perkuliahan saya batasi harinya. Nah, ini maksimal 3 Oktober. Termasuk nanti yang kelas PSKK, karena belum keluar jadwal resmi dari prodi, maka belum saya pastikan, belum saya upload RPS yang ada durasi waktu aksesnya.
Karena ini perkuliahan kedua, untuk mengantisipasi perkuliahan-perkuliahan selanjutnya khusus kelas PSKK, silahkan saudara upload sertifikat yang saudara miliki yang berkaitan dengan mata kuliah untuk kami lakukan RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Seperti itu ya. Nah, baik, sekarang yang ketiga, informasi yang ketiga adalah selain perkuliahan pada kuliah .ifed.ac.id, ada namanya presensi. Ada di kalau saya presensinya di dosen.ifed.ac.id, namun kalau mahasiswa nanti mengaksesnya di MyIFED. Nah, pada MyIFED tersebut, pada laman MyIFED tersebut silakan saudara melakukan validasi mata kuliah, artinya validasi perkuliahan atau validasi pertemuan. Karena jika saya melakukan pertemuan tidak saudara validasi, artinya nanti saya belum dianggap perkuliahan. Contohnya seperti ini. Contohnya saya klik di sini, input presensi perkuliahan kedua. Mohon maaf ini agak loading sebentar. Nanti di situ nampak saya belum tervalidasi perkuliahannya. Artinya perkuliahan saya dengan saudara itu belum sah. Jadi mohon nanti bagi perwakilan kelas silakan melakukan validasi pertemuan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, belum divalidasi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini info yang ketiga. Baik, sekali lagi saya ulangi, untuk mata kuliah di kelas PSKK, yang saya ampu yaitu penyetelan motor bensin EV dan penyetelan sepeda motor EV. Silahkan saudara upload sertifikat untuk digunakan RPR atau rekognisi pembelajaran lampau, yang nantinya bisa kami akui, bahkan bisa mendapat nilai A otomatis, tidak usah mengikuti perkuliahan sama sekali, ataupun nilai yang lain sesuai dengan sertifikat yang saudara ajukan. Baik, sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.